Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita semua dicipta Allah untuk dicinta. Tidak ada seorang pun yang tidak dicintai oleh Allah. Namun mari kita lihat fakta dalam hidup kita. Silahkan Anda menoleh ke kiri dan ke kanan. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda berbeda? Kira-kira apa jawabnya? Bahkan kalau menurut sidik jari, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang punya sidik jari yang sama. Semuanya berbeda. Kira-kira mengapa? Kalau Anda bisa jawab, khotbah ditangguhkan karena Anda sudah pintar. Ayo, supaya bonusnya tanpa khotbah hari ini. Silahkan. Baik, nggak ada ya yang saya jawab. Kenapa Anda berbeda? Kalau tidak bisa, terpaksa Anda harus mendengarkan saya sore hari ini. Siap-siap terpaksa sama saja. Baik, saya ingin mengajak Anda untuk melihat berikut ini. Yang pertama, saudara satu Bapa. Dalam hidup ini kita mengenal antara adanya majikan dan buruh, guru dan murid, pemimpin dan bawahan. Dalam perbedaan kelas seperti ini, kita hidup dan berelasi. Ketika situasi yang semacam ini dijalankan secara salah, yang muncul adalah hidup akan serba susah. Kalau Anda hanya melihat perbedaan yang ditemukan dalam diri Anda itu hanya sebuah kesalahan, maka yang berikutnya adalah kesusahan. Contoh sederhananya adalah, Tuhan, mengapa aku ini kau cipta lebih jelek dari orang itu? Tuhan, kenapa aku ini lebih pendek dari dia? Tuhan, mengapa ini aku nggak bisa gemuk-gemuk seperti dia? Dan seterusnya. Ketika ditafsirkan secara salah, maka menjadi serba susah. Lantas bagaimana semua itu dimaknai dalam hidup ini? Sabda Tuhan hari ini memberikan petunjuk. Kitab Maleaki dengan amat tegas mengecam tindakan para imam yang menyimpang dari firman Allah. Pilih kasih dalam pelayanan dan saling mengkhianati. Berkat yang membawa selamat kalau dijalankan dengan cara yang demikian akan berubah menjadi kutuk yang membawa mati. Apabila Allah tidak dihormati dan jalan Allah tidak ditaati, maka yang terjadi adalah manusia berada dalam penderitaan yang amat jelas. Secara konkret kemudian, realitas ini mau menunjukkan kepada kita, apapun diri kita, identitas seperti apakah itu yang kita sandang, kita diajak untuk memurnikan kualitas cinta kita. Di awal tadi sudah dikatakan, kita semua dicipta untuk dicinta. Dan semua yang dicipta ini dicinta Allah seperti apa adanya. Dengan demikian, kalau itu terjadi, maka sebenarnya wujud apapun diri kita, kita sedang diajak untuk memurnikan kualitas cinta. Oleh karena itu, bila Anda menjadi seorang penguasa, menjadi seorang bos, menjadi seorang yang mendapatkan mandat dalam hidup ini, kuasa itu dimaksudkan untuk membela yang benar. Bila Anda seorang yang banyak uang, seorang yang kaya, ingat, Anda bertanggung jawab
untuk melindungi yang lemah, yang miskin dan menderita. Bila Anda seorang yang pandai, di situ diminta untuk mencerahkan dunia. Sebaliknya, bila Anda seorang yang lemah, sakit-sakitan dan seterusnya, Anda sedang diajar untuk membuat dunia mengerti bahwa dunia ini penuh kelemahan dan hanya Tuhan yang kuat. Itulah yang dinamakan kita semua sedang diajar untuk menjadi saudara bagi semua. Apapun itu, siapakah kita, identitas yang melekat pada diri kita itu seperti apa. Kita menjadi orang-orang yang satu saudara sebagai Bapa, menuju kepada peziarahan. Dan untuk sampai ke sana, kualitas cinta harus menjadi nomor satu. Yang kedua, pelayan bagi sesama. Paus Gregorius ke-1 yang hidup tahun 540 sampai 604 menggelari dirinya dengan sebutan Servus Servorum Dei, pelayan dari para pelayan Tuhan atau hamba dari segala hamba Tuhan. Paus adalah pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik, namun sebagai servus, ia bertindak sebagai pelayan bagi semua. Inilah wujud konkret menjadi saudara sebapa, yakni melayani sesama seperti Tuhan melayani kita, apapun diri kita. Untuk itu, kita melakukan pekerjaan yang baik itu semata-mata sebagai sesuatu hal yang wajar. Jadi kalau kita berbuat baik itu sebenarnya sesuatu yang wajar, tidak lebih dari itu. Dan itu semuanya mesti dipersembahkan kepada Allah. Artinya kita melakukan kebaikan tidak bermaksud supaya dilihat ataupun dipuji orang. Bila demikian adanya, kita akan terbentur pada ritualistik. Maka yang terjadi kemudian kita pergi ke gereja, kita berdoa, kita sedekah, kita beramal bakti hanya demi nama kita sendiri dan bukan demi keluhuran nama Allah. Yesus menghendaki supaya kita melepaskan diri dari keinginan yang berpusat pada diri sendiri dan kemudian kita keluar untuk menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Menjadi seorang pelayan itu berarti membuat Allah itu sebagai pusatnya dan kita kemudian melayani Allah dalam hidup kita yang konkret. Dan kemudian Allah itu akan semakin bertambah besar dan aku semakin bertambah kecil. Supaya bisa demikian, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan, kita mesti bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dengan tahan banting, seseorang akan kuat dalam melayani dengan cinta kasih. Meski harus menanggung beban derita dan tantangan, yang terpenting adalah agar sesama menjadi baik, aman, dan adil. Itulah yang dinamakan sebagai orang yang mau melayani. Yang dipentingkan adalah bagaimana orang lain mengalami kebaikan, bukan sebaliknya. Sehingga ketika diri kita masing-masing memiliki intensi bahwa hidup kita ini, hidupku ini harus menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, maka yang terjadi adalah kita tidak pernah akan merasa kecewa dengan apapun juga, tetapi kita kemudian bersyukur dan menjadikan hidup kita ini sebagai alat memuji Allah dengan memuliakan sesama. Kemudian yang ketiga, latihan konkret. Saya katakan di sini sebagai latihan, karena seringkali hal ini tidak segera bisa terwujud.
Latihan ini bisa diambil contoh, namanya contoh selalu terbatas. Artinya tidak seluruhnya bisa menjadi benar. Contohnya dalam hidup keluarga dan hidup komunitas. Bagaimana kemudian kita sungguh-sungguh menjadikan hidup ini bisa membuat di situ saudara bagi yang lain dan kemudian menjadi pelayan. Seringkali contoh yang pertama dalam lingkup keluarga. Seringkali keberhasilan seorang anak itu sebagai gengsi orang tua. Atau dibalik. Orang tua seringkali malu bila anaknya dianggap bodoh, kurang berbakat, atau sedikit gila dan seterusnya. Sebaliknya di sini dapat dikatakan, jangan hidup secara demi gengsi, kemudian mereka yang bodoh disembunyikan. Bila ada anggota keluarga Anda yang berkekurangan, terimalah situasi itu dan jadilah pelayan yang setia. Anda sedang diajar menjadi seorang malaikat di dalam keluarga itu. Kemudian contoh yang berikutnya dalam hidup komunitas. Mengucap syukurlah apabila di dalam komunitas Anda, entah itu komunitas hidup religius maupun komunitas-komunitas tertentu, ternyata terdapat anggota yang buruk, orang yang sulit dan tidak ideal. Di dalam situasi yang seperti itu, Anda sedang diajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Selama Anda tidak berani menerima orang sulit, orang yang dianggap buruk dan tidak ideal di dalam komunitas Anda sebenarnya gagal menciptakan pribadi sebagai pribadi yang berasal dari Allah. Sebab dalam kenyataannya adalah pelayanan kita, hidup kita yang dipenuhi cinta kasih, menjadi saudara sebapa itu hanya mungkin terjadi manakala kita bisa menerima kelemahan dalam diri saudara-saudari kita. Selama kita tidak mampu, tidak bisa, dan tidak sanggup menerima kelemahan dari pihak lain, maka sebenarnya kita sedang tidak sanggup untuk hidup dalam cinta. Sebab cinta itu akan terbukti mana kelemahan ada dan Anda bertindak sebagai penolongnya. Sebagaimana Tuhan yang hadir di tengah dunia bukan karena kita ini orang suci, tapi justru karena kita berdosa, Tuhan mati untuk kita. Oleh karena itu hanya di dalam kelemahan dan kita bisa menerimanya dan mengubahnya menjadi cinta, maka hidup sebagai saudara sebapa akan terjadi dan kita semua akan dipenuhi dengan kedamaian. Sebab masing-masing dalam diri kita memiliki sikap hati penuh pelayanan dan kerendahan hati. Semoga sabda Tuhan hari ini mengubah cara pandang kita untuk mengerti tentang kehendak Allah. Sehingga akhirnya kita semua menjadi orang yang bersukacita. Apapun itu, identitas apapun yang kita miliki dan seperti apakah hidup kita. Hanya dengan cara demikian kita dapat melihat Allah sebagai Allah yang mengasihi kita kini dan sepanjang masa. Amin.